Dari sebuah konteks free grammar yang ada, mungkin kita mudah untuk melihat apakah ada immediate left recursive atau tidak. Tetapi terkadang kita berpikir bahwa tidak ada immediate left recursive yang terlihat, berarti tidak mengandung left recursive. Padahal bisa saja masih tetap bisa memiliki left recursive. Nah, ini yang kita sebut dengan non-immediate left recursive. Jadi contohnya kita lihat di sini, itu ada S, bisa diderivasi menjadi AA atau B. Kemudian ada A, bisa diderivasi menjadi SC atau D. Nah, kalau kita lihat di sini, secara sekilas ini bukan immediate left recursive karena dia tidak memanggil dirinya sendiri dan terletak di sebelah kiri aturan produksinya. Tetapi dia akan terlihat memanggil dirinya sendiri itu setelah lebih dari satu kali langkah derivasi. Jadi contoh, di sini kita punya S. S ini bisa diderivasi menjadi AA. Nah, ini baru satu langkah. Ketika satu langkah, maka tidak terlihat adanya si left recursive. Tetapi next step-nya lagi, kita A ini akan diderivasi menjadi SC. Misalnya si A akan derivasi menjadi SC. Maka kita akan punya SCA. Nah, dari lebih dari satu langkah ini, di sini dua kali derivasi, maka kita bisa melihat bahwa ada terkandung left recursive. S ini akan memanggil dirinya sendiri lagi yang terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya dia. Nah, ini yang disebut dengan non-immediate left recursive. Ya, contoh lainnya di dalam sini grammar ini juga ada immediate left recursive dalam bentuk lain, yaitu di aturan produksi A. A ini bisa derivasi menjadi SC. Lalu S ini bisa derivasi lagi menjadi AA. Ada aturan yang AA. AA maka C. Nah, maka di sini kita bisa lihat setelah derivasi yang kedua, si A ini jelas terlihat ada left recursive-nya di sini. Ya, yang terletak di sebelah kiri dari aturan produksinya dia. Nah, ini yang disebut juga dengan non-immediate left recursive. Jadi, walaupun terlihatnya tidak memiliki left recursive, tapi sebenarnya dia masih bisa memiliki left recursive setelah lebih dari satu kali langkah derivasi tersebut. Bagaimana cara untuk menghilangkan non-immediate left recursive tersebut? Jadi kita lihat di sini, contoh ada konteks free grammar, ada S, ada A. Nah, kalau kita lihat amati, S itu tidak terlihat seperti adanya tidak seperti terlihat adanya left recursive. Tetapi dari grammar A ini kita juga bisa lihat ada immediate left recursive di sini, yaitu di bagian A, AC. Ini mengandung immediate left recursive. Selain itu juga nampak tidak memiliki left recursive yang lainnya. Tetapi kalau kita analisa lebih dalam, maka sebenarnya S ataupun A ini memiliki non-immediate left recursive. Jadi kalau kita lihat si S di sini ketika dia memanggil AA, derivasi menjadi AA, maka A ini bisa diderivasi juga menjadi SD, SDA. Nah, sehingga ini akan menyebabkan non-immediate left recursive-nya. Demikian juga dengan grammar si A ini, aturan produksi yang SD. A ini bisa diproduksi derivasi menjadi SD. Kemudian S itu bisa diderivasi juga menjadi AA, kemudian ada D di sini. Nah, A sama A di sini juga menunjukkan adanya non-immediate left recursive. Ya, jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Maka yang pertama, kita coba dengan cara pertama. Awalnya kita akan melakukan replace dari aturan produksi si A-nya ini, yang SD, kita akan gantikan si S-nya dengan kemungkinan-kemungkinan S-nya tuh bisa apa aja. Kita tahu S itu bisa punya dua pilihan derivasi. Bisa punya AA, bisa punya B. Maka kita akan gantikan aturan grammar si SD ini dengan di mana variabel S itu akan digantikan dengan dua aturan tersebut. Jadi, dari yang kita punya ASD ini, kita akan menghasilkan yaitu ada AAD yang diperoleh dari aturan yang pertama nih AA-nya, kemudian dikombin dengan D,
Lalu di S itu kan bisa derivasi menjadi B juga. Maka kita akan punya B dikombin dengan si D-nya. Nah, ini hasil replacementnya. Sehingga nanti akhirnya tuh si A itu kita akan punya versi lengkapnya, yaitu ada AC, tadi aturan produksi yang pertama. Kemudian ini adalah hasil dari replacement aturan produksi yang kedua, yang S-nya tadi diganti dengan AA sama B. Kemudian masih ada F juga yang sisanya. Nah, setelah itu baru kita cek bahwa kita akan punya left rekursif nih di sini. Ada immediate left rekursifnya. Ada yang pertama aturan produksi 1, aturan produksi 2 ya. Jadi kita punya ini adalah beta 1, beta 2. Kemudian ini adalah C-nya adalah alfa 1, AD-nya adalah alfa 2. Nah, untuk mengubahnya masih menggunakan konsep yang sama seperti immediate left recursive, karena ini kan immediate left recursive ya. Jadi, cara menghilangkannya, maka kita akan pakai si beta 1, beta 2-nya. Jadi, kita punya A, ada beta 1, kemudian digabungkan dengan variabel baru yang baru dibentuk. Contoh di sini A aksen. Kemudian ada beta 2-nya, yaitu si F, digabungkan dengan variabel baru yang dibentuk, yaitu A aksen juga. Kemudian di mana aksennya itu isinya apa? Berarti ambil dari alfa 1 dan alfa 2. Kita akan punya C ditambah dengan variabel barunya, lalu ada AD variabel barunya, dan jangan lupa ditambah dengan epsilon. Nah, berarti hasil akhirnya seperti apa? Kita akan punya grammar seperti ini. Ada S, A, B, ini masih tetap sama. Yang kita ganti adalah yang A-nya. Yang A-nya kita ganti dengan equivalent grammar, yaitu yang setelah kita eliminasi immediate left rekursifnya tadi, setelah substitusinya tadi, replacementnya. Maka kita akan punya A, B, D A aksen atau F A aksen. A aksennya adalah C A aksen atau A D A aksen atau epsilon. Nah, ini sudah equivalent grammarnya yang sudah tidak mengandung left rekursif. Nah, tapi kita masih ada cara yang kedua. Yang kedua, pilihannya adalah kalau tadi kita ganti nih si S-nya di si aturan produksi A. Nah, cara yang kedua ini, kita itu bisa kebalikannya. Yang tadi kan si S ini bisa juga derivasi menjadi AA, bisa derivasi menjadi SDA seperti ini, di mana dia memiliki left rekursifnya, non-immediate left rekursifnya. Maka kita bisa replace si A-nya ini di S-nya. Nah, tapi sebelum kita replace, karena si A-nya ini mengandung immediate left rekursif di AC-nya, maka kita harus eliminasi dulu immediate left rekursif yang ada di A ini. Jadi, langkah pertama, dia akan eliminasi left rekursif di A-nya, menjadi A jadi SD A aksen, ya, di mana ini merupakan beta satunya ya. Ini beta 2-nya, ini alfa 1. Kita akan punya SDA aksen, ada FA aksen, di mana A aksennya adalah si alfanya C, A aksen, atau epsilon. Nah, setelah kita ubah, si A-nya sudah tidak mengandung immediate left rekursifnya, baru nanti si S-nya itu kita replace. Jadi kan tadi kita punya SAA ini yang menyebabkan non left rekursifnya nih ya. Sehingga kita akan replace dengan aturan kemungkinan si A ini tuh bisa punya aturan produksi apa. Tadi kita sudah eliminasi sehingga kita akan punya aturannya adalah SDA aksen sama FA aksen. Maka si S ini, AA-nya ini, A-nya kita akan ganti dengan SDA aksen, akan diganti juga dengan FA aksen. Sehingga hasil akhirnya akan memiliki seperti ini. Kemudian, kalau sudah, maka kita hasil akhirnya juga masih memiliki si B-nya ya. Jangan sampai tertinggal. B-nya juga masih ada. Baru nantinya kita eliminasi lagi left rekursif yang terjadi di S ini. Jadi, di sini ada left rekursifnya kalau teman-teman lihat. Sedangkan yang lainnya ini adalah betanya. Ini beta satunya, ini beta 2-nya. Sehingga kita akan punya S yaitu F A aksen A, kemudian digabungkan dengan new variable lagi, kemudian ada B S aksen, di mana S aksennya ini adalah D A aksen A digabungkan dengan S aksen atau epsilon. Jadi hasil akhirnya itu ada setelah menghilangkan
left rekursifnya dengan pilihan 2 ini, kita akan punya 4 variabel. Ada S, ada S aksen, lalu ada A, sama ada A aksennya. Seperti itu. Ya, beda dengan pilihan yang pertama tadi, kita bikin 3 ekivalen grammarnya ya. Kalau yang ini jadi 4 seperti itu. Jadi bebas mau pilih yang mana yang mau dicek duluan, seperti itu. Ini hasil akhirnya yang tadi ya, yang grammar equivalent yang tidak mengandung left rekursif yang terdiri dari 4 tadi. Ada S, S aksen, ada A, sama A aksennya. Nah, kalau tadi itu adalah non-immediate left recursive. Selain itu juga ada yang namanya left factoring. Kalau left factoring ini juga butuh untuk dihilangkan ketika kita melakukan top-down parsing yang tanpa backtracking. Ya, karena kita akan melakukan left most derivation ketika dia tidak bisa backtracking, dia nggak bisa coba untuk possibility atau kemungkinan aturan produksi yang kedua atau yang lainnya, maka kita harus pastikan bahwa grammarnya itu sudah tidak mengandung left factoringnya. Karena contoh seperti ini, kalau kita punya grammar, contoh di sini ada statement, aturannya adalah aturan dari sebuah statement ada if depannya ya, kemudian ada expression, lalu ada then, ada statement, ada else, ada statement. Atau pilihan produksi lainnya, aturan lainnya adalah if juga, dimulai dengan if juga, bisa ada expression, bisa ada then, bisa ada statement juga. Nah, ini kalau kita lihat ada if, sama-sama ada if, ternyata input string kita mulai dengan if juga, maka kita akan ambigu, bingung antara memilih ketika mau melakukan derivasi ini, maka dia melihat, oh ternyata ini aturan 1 if juga, aturan 2 tuh juga if gitu. Jadi yang mana yang lebih tepat? Kalau bisa backtracking, ya berarti kan kita coba satu, kalau nggak tepat nanti kita backtrack, coba dengan kemungkinan yang kedua. Tetapi jika top-down parsingnya itu tanpa backtracking, maka kita tidak boleh mengandung ada yang namanya left factoring seperti itu. Nah, secara umum, untuk grammarnya itu, kita bisa formulasikan dalam bentuk seperti ini. Ada A, ada aturan produksi A, ya. Si A ini bisa memiliki alfa beta 1 atau alfa beta 2. Di mana kalau teman-teman lihat, alfa ini sama-sama dimiliki oleh aturan-aturan yang ada di sini. Ada 2 aturan kalau di sini. Ya, jadi yang membingungkan itu adalah yang si alfanya ini sama-sama alfa seperti itu. Nah, kita mau eliminasi hal seperti ini. Beta 1, beta 2-nya bisa macam-macam. Yang pasti beta 1 berbeda dengan beta 2-nya. Bagaimana cara untuk mengeliminasinya atau untuk membuat grammar yang ekivalen? Maka kita bisa lihat di bawah ini adalah formulanya. Ketika kita punya pilihan bentuk A itu bisa derivasi menjadi alfa beta 1 atau alfa beta 2, kita akan bikin menjadi A ini akan diderivasi menjadi alfa, tapi ada bikin variabel baru lagi. Di mana variabel barunya ini adalah ya pilihannya beta 1 atau beta 2, seperti itu. Nah, jadi ini untuk formulanya, untuk lebih jelas lagi, kita akan punya alpha, kemudian create variabel yang baru, di mana variabel barunya itu ya beta 1, beta 2. Nah, contohnya kita punya grammar S, ada AAB atau ASC atau D, di mana A itu juga punya aturan A atau B. Nah, kalau kita lihat di sini, grammarnya itu ada A, ada A juga di sini. Ada terminal A, ada terminal A. Nah, kita bisa lihat di sini tuh kita bisa hilangkan masalah left factoringnya. Jadi kita akan punya S, kemudian ada A, tapi kita create aja new variable yang baru. Kemudian D-nya karena tidak mengandung left factoring, ya juga tetap dituliskan D seperti itu. Sedangkan S aksen, ini variabel yang baru kita buat, maka kita akan memiliki nilai dari sisanya tadi, si beta 1, beta 2-nya. Berarti kita akan punya AB dan kita punya si SC, AB, SC. A-nya tidak ada masalah, tidak ada left factoring, tidak ada left recursive, maka kita akan tetap tuliskan ulang kembali. Nah, bagaimana kalau misalkan
case-nya adalah lebih dari satu macam. Jadi ada macam-macam nih. Nah, ini juga sama konsepnya. Kita tinggal bikin variabel baru. Jadi contoh seperti ini. Ada A, ada AD, ada A, ada AB juga, ada ABC, ada B. Seperti itu kan. Nah, nanti kita bisa mulai dulu step by step mungkin dari yang si A. Ini semuanya kan ada A, ada A, ada A, ada A. Seperti itu. Ya, jadi kita akan punya A, kita tuliskan. Jangan lupa bikin variabel yang baru, A aksen. B-nya kan masih sisa, tinggal dituliskan ulang kembali. Kemudian A aksennya apa yang baru? Berarti pasangannya dari si setelah terminal A ini. Berarti kita akan punya D, kemudian karena ini A berdiri sendiri, ini artinya berikutnya epsilon, artinya dia empty string. Maka kita akan punya epsilon di sini. Kemudian di sini ada B, kita tuliskan. Lalu ada BC, kita juga tuliskan di sini. Lalu kita cek lagi, ternyata pas sampai di sini, itu juga masih mengandung left factoring di bagian yang BC-nya. Sehingga kita akan punya A-nya itu masih tetap tidak berubah karena sudah tidak mengandung left factoring. Tetapi A aksen ini kita akan ubah sedikit. D atau epsilon, kemudian B-nya kan sama-sama nih, ada B, ada B. Sehingga kita akan punya B double A double aksen. Ya, kemudian A double aksennya ini isinya apa? Berarti B ini berdiri sendiri, maka kita punya epsilon, sisanya BC, berarti kita taruh C di sini. Ya, jadi ini contoh case-nya kalau ada yang bertingkat seperti itu untuk eliminasi left factoring-nya. Nah, untuk lebih detailnya, teman-teman juga masih bisa baca di buku Compiler, Principal Techniques and Tools, kalangannya Aho dan kawan-kawan. Bisa dibaca di bagian bab 4.